pertanyaan yang kemarin syak tentang syak teks. Tasdik itu misalnya apa? Misalnya tadi ana qaim. Ana qaim. Nah, di sini ada dua hal yang terlihat, yaitu ana dan qaim. Di dalam mantiq ana disebut dengan maudhu' dan qaim disebut dengan mahmul atau hati. Mahmul. Nah, maudhu' dengan mahmul. Nah, mahmul adalah yang ditaruh di atas, yang yuhmal. Maudhu' adalah yang di atasnya diletakkan sesuatu. Mejanya ini maudhu', mahmulnya ini adalah kolamnya. Maudhu'. Nah, dalam bahasa nahwu ini mubtada, ini khabar. Dalam bahasa balaghah ini adalah musnad ilaih. Qaim adalah musnad. Apa musnad? Yang disandarkan. Apa musnad ilaih? Yang nyandar. Yang sandar. Baper tau. Musnad ilaih gitu ya. Musnad ilaih itu yang disandar. Musnad ilaih itu jadi sesuatu kemudian sesuatu lain disandarkan kepadanya. Musnad ilaihi. Musnadun ilaihi, sesuatu yang sesuatu lain disandarkan kepadanya. Nah, musnad adalah sesuatu yang disandarkan. Sandarkan. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia lemah, dia melengkung gitu. Nah, harus disandarkan ke yang kokoh. Biasa aja dong. Musnad sama musnad ilaih. Berarti yang lebih kuat mana? Musnad ilaih. Sebagaimana ini juga ya khabar. Khabar lebih lemah. Karena intinya ada di mubtadanya. Mubtada namanya awal gitu ya. Awal. Dia bagaimana sih? Mubtada, ana. Memang ana bagaimana? Ana qaim atau ana naim atau ana ja'i atau ana masyin atau ana insan atau ana apa? Ana apa? Itu. Ana apa? Ana itu artinya apa? Ada apa? Bahasa Jawa. Ana apa? Ana apa? Ada apa? Anak-anak lain. Nah, gelas. Ya bagaimana gelas? Gelas kosong, gelas berisi, gelas kaca, gelas Atum. plastik, atum ya. Atum. Terus gelas apa lagi itu ya? Gelas emas. Nah, gelasnya adalah maudhu'. Kemudian plastik, kemudian besi, berisi, kosong dan lainnya itu adalah mahmulnya. Sifat yang ditempelkan kepadanya. Gelasnya ya gelas saja. Kemudian tisu. Ada tisu putih, ada tisu lembek, ada tisu kering. Nah, lembek, kering, basah, putih, tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Kan ada tisu wangi kan? Ini tidak ada baunya. Itu semuanya adalah mahmul. Nah, maudhu'nya adalah tisu. Musnad ilaihnya adalah tisu. Semuanya disandarkan kepadanya. Gitu ya. Itu adalah maudhu' dan mahmul. Oke, dalam tasdik itu tidak selesai pada hanya maudhu' dan mahmul saja. Maudhu' di sini ana. Ini adalah tasawur dan qaim juga tasawur. Ana, bagaimana saya mentasawurkan saya. Kemudian qaim, bagaimana saya mentasawurkan berdiri itu bagaimana. Saya bagaimana, kemudian berdiri itu bagaimana. Ditasawurkan saya dan ditasawurkan berdiri. Ada tasawur lain. Apa itu? Tasawur nisbah. Tasawur nisbah baina al-maudhu' wal mahmul. Artinya apa? Artinya anak ini bisa dinisbatkan kepada mana saja. Kalau saya buat kayak gini. Ada garis. Anak strip qaim. Buatlah kalimat dengan kata-kata di bawah ini. Anak strip qaim. Itu apa artinya? Artinya tidak ada nisbah. Anak sendiri, qaim sendiri. Nah, kalau di kayak gini, berarti ada nisbah antara keduanya, ada penggabungan. Ada robot. Anak qaim. Nah, akan tapi nisbah tersebut tidak terlihat. Tapi harus ada nisbah tersebut. Hanya saja dia tidak kelihatan robot antara ana dan qaim.
Nah, nisbah tersebut ditasawurkan bahwa bagaimana saya berdiri. Itu. Sayanya harus ditasawurkan. Berdirinya ditasawurkan. Tapi bagaimana gambaran saya berdiri itu baru tasawur. Itu adalah tasawur nisbah. Bagaimana saya berdiri. Itu adalah tasawur nisbah. Nah, tasdiknya itu adalah keempat. Yaitu apa? Saya mengiyakan bahwa saya sekarang sedang berdiri. Itu adalah tasdiknya. Jadi ada ajza'ul at-tasdik, itu ada tasawur al-mawdu'. Tasawur al-mawdu'. Ada tasawur mahmul. Ada tasawur nisbah bainahuma. Ada tasawur al-wuqa' atau adamu. Tasawur al-wuqa' atau lal wuqa' atau adamihi. Jadi ada tasawur maudhu', mentasawurkan ana, mentasawurkan qaim, mentasawurkan bagaimana nisbah bainahuma. Kemudian mentasawurkan al-wuqa' atau adamihi. Iya atau tidak. Iya atau tidak fil waqi'. Maksudnya yang keempat itu adalah fil waqi', iya atau tidak. Nah, empat-empat inilah yang kemudian nanti ada khilaf yang tasdik itu yang mana. Tapi kalau sudah terjadi empat ini maka baru terjadi tasdik. Kalau sudah ada empat ini sudah ada terjadi tasdik. Tasawurul wuqa' adamihi itu dinamakan dengan al-idh'an. Apa artinya idh'an? Apa artinya idh'an? Itu idha'ah. Idha'ah min al-Qahirah. Pemberitahuan. Idha'ah, adha'ah, udhi'. Itu radio. Idh'an. Apa artinya idh'an? Idh'an itu artinya taslim. Tunduk. Tunduk kepada sesuatu. Artinya memang mengiyakan idh'an itu. Akal kita tunduk pada sesuatu. Pada suatu kenyataan. Idh'an, mengiyakan. Mengiyakan atau mengiyakan iya atau mengiyakan tidak. Membenarkan atau mengatakan tidak. Mengiyakan iya atau mengiyakan tidak. Nah, itu adalah al-idh'an. Kalau ada idh'an berarti dia berarti sudah mentasdid. Nah, di antara 6 ini yang ada idh'an yang mana? Yakin, taklid, jahal murakkab. Ada idh'an. Dan dhon. Dhon ini ada idh'an di sana. Yang tidak ada idh'an adalah syak dan wahm. Syak dan wahm tidak ada idh'an. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa qadaya mashkukah itu termasuk dalam tasawur. Itu tidak masuk ke dalam tasdid, masih dalam ranahnya tasawur. Ranah tasawurnya di mana? Di yang ketiga. Tasawurun nisbah. Seperti apa? Seperti ini air ini lebih rasanya lebih ke asamnya atau lebih ke manisnya? Asam. Ketika belum tahu, ketika syak, apakah ini atau itu. Tapi saat itu saya sudah mentasawurkan bagaimana air perasan lemon, juga bagaimana rasa asam. Sudah saya menisbatkannya, bagaimana mentasawurkan nisbah bainahuma. Gitu ya. Tapi saya belum menjazm apakah ini itu rasanya lebih dekat ke manis atau lebih dekat kepada asamnya. Karena belum idh'an, maka dia masih mashkuk. Kalau dia masih mashkuk, berarti dia masih dalam batas tasawur nisbah. Berarti masih ranahnya tasawur, belum ranah tasdik. Tasdik itu mengidh'an. Iya, ini rasanya kada. Baik yakin maupun dhon. Baik yakin, baik jazim maupun ghairu jazim, tapi hanya dhon. Nah, itu penjelasan bagaimana syak itu termasuk dalam tasawur. Saya tadi menjelaskan syak tasawur gimana? Harus jelaskan itu. Bahwa batasannya syak adalah tasawur nisbah bainal mawdu' wal mahmul.
Haris ragu apa? Haris sekarang lagi ragu apa? Tidak bisa. Ragu dia membalas kodeku atau tidak? Oh enggak ragu. Oh enggak ragu. Ragu apaan? Apa aja? Saya sedang ragu apakah ini Pakai hari ini hujan gitu. Ragu besok kuliah apa enggak? ragu. Itu insya yang bersifat khobar. Ragu apa? Ragu terima sama dia apa enggak? Pintar ya. Adikmu. Dia sama ini. Zaman baru Ada yang mau memberikan contoh ragu? Sebuah keraguan apa saja? Boleh. Ragu apa? Itu air putih, ya nggak sih? Ragu ya? Ini nih. Ya kan misalnya. Itu kan bisa Sprite juga. Oh, betul. Nggak ada Sprite. Benar tuh siapa? Ajar gue. sengaja aja biar receh aja bahasanya. Iya. Mijonnya. Mijon. John. Kontak kan? Ya, ini kemungkinannya bisa Sprite, bisa Tawar. Air keran. Mizon juga kan? Nah, Air keran, iya, air keran, Air saringan. air saringan, terus apa lagi? Cuka. Nah, kemungkinannya banyak gitu ya. Nah, ragu dia. Air garam atau air manis gitu ya. Warnanya udah Wais. Beneran ragu. Contoh aja. Tapi layak untuk diragukan gitu ya. Astagfirullah, siapa yang menghadirkan ini? Soalnya pala katanya. Hah? Soalnya yang idein pala jadi ragu. Ini pala. Wais. Ada yang memberikan contoh keraguan lain? Apa aja ragu apa aja? Semua ya. Ragu bisa receh. Dicoba. Kita bagus. Desi. Desri ya? Desti. Oh, Desti. Ragu apa Desti? Punya keraguan gitu. Tingkat ya. Mana? Itu yang mana nih? Yang di atas. Yang di atas ini? Iya. Ini HP Desti? Oh. Ragu. Boleh. Nyala tuh enggak? Ternyata misalnya pemiliknya itu nggak menyalakan gitu ya. Lupa. Dari tadi ternyata mati gitu. Nah, berarti ketika ragu semua keraguan tersebut itu tidak ada idzan, tidak ada tasawur wuqu atau adamul wuqu. Tidak ada idzan, berarti belum mencapai derajat tasdiq, masih tasawur nisbah baina HP dengan mati. Mahmul dengan maudhu' dengan mahmulnya, baina dia dengan menerima, baina apa lagi tadi, baina air putih dengan cuka Sprite atau apa Sprite Let's say. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya. Kita masuk di mukadimah loh. Ustaz, tasawur wukuf itu jadi udah masuk gimana dia Ustaz? Tasawur wukuf itu udah masuk ke apa, masih di ranah tasawur atau udah masuk ke tasdik? Itu masuk tempat. Dia disebut sebagai tasdiq. Itu udah masuk tasdik. Iya. Pada saat udah ada hukum berarti itu Udah. tingkatan Masih ada ada. Hah? kayak tingkatan gitu. Yang pertama tasawurnya di Iya. Tasawur maudhu terlebih dahulu, kemudian tasawur mahmul, kemudian tasawur nisbah bainahuma, kemudian tasawur wuqu' aulal wuqu'. Artinya wuqu'. Kalau misalkan
mazhab kayak Imam Arba'ah kayak gitu masuk ke tasawuf nggak ya? Maksudnya? Mazhab misalnya kan mereka kan punya ro'yun sendiri kita masuknya tasawuf Ya tasawuf kok. Ya, dalam fikih itu kan maksudnya. Ini hukumnya sunnah atau haram atau wajib gitu ya. Ini tasawuf kok. Itu hasil dari istihad beliau-beliau yang sampai zon berarti namanya tasawur wuqu'. Kenyataannya haram, kenyataannya Allah mengharamkan atau tidak. Tapi id'an. tapi Ustaz kan belum pasti gitu. Memang belum pasti, tapi ada id'an, mengiyakan. Walaupun tidak pasti dengan yakin. Kalau tasawur nisbah itu maksudnya ada hubungan antara maudhu sama ma'mul atau Iya. tidak gitu. Iya, Jadi hubungan. kalau misalnya nggak ada hubungannya, maksudnya tadi dikasih strip berarti belum sampai ke tasawur nisbah gitu. Oh iya, belum sampai ke tasawur nisbah. Berarti masih dua tasawur. Iya, saya hanya mentasawurkan apa, saya mentasawurkan apa. Saya tidak Ada menggabungkan. hubungan atau tidak. Iya, tidak ada hubungan. Kalau dalam jumlah itirodiyah sendiri beda Ustaz ya? Gimana? Maksudnya? Anak masih nggak paham kalau jumlah itirodiyah tuh strip-strip tuh maksudnya. Mana sama strip-strip? Jumlah istirodiyah. Kan jumlah istirodiyah itu kan kayak Rasulullah terus strip, Sallallahu alaihi wasallam strip gitu kan. Terus? Sama nggak? Maksudnya kayak gini bedanya gitu. Oke, kalau tarkim. Kalau entah Iya, enggak tapi enggak Ustaz, maksudnya takut ada kesamaan gitu. Pindah-pindah aja tuh. Maksudnya Beda fan. Jangan menyempelekan sebuah pertanyaan. siap. Astaga. Misalnya Ja'a Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbahu kata-kata. Ini bukan i'tiradiyah. Bukan kan? I'tiradiyah bukan? Bukan. Kenapa? Ini dipotong antara fi'il dan maf'ulnya. Ini dipotong adalah mubtada khobar. Sayyiduna Muhammad apa ya? Habibuna. Habibun. Nah, Sayyidina Muhammad Habibuna. Ini adalah maudhu'. Ini adalah mahmul. Tasawur maudhu' dan mahmul ini dinamakan sebagai tasdiq. Kalau kita menjazm atau mendzon bahwa Sayyidina Rasulullah adalah Habibuna, ini namanya tasdiq. Kita mentasurkan apa itu Sayyidina Muhammad dan apa itu Habibuna, sehingga kita menghukumi Habibuna kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini dikatakan insya, maka tidak dikatakan dia yakin atau tidak. Kenapa? Insya itu bukan khobar, jadi tidak bisa dikatakan yakin atau tidak. Ini kan khobar yang bermakna insya, ya Rabb sholli alaihi, maka tidak bisa ditanyakan dia jazim atau tidak jazim. Nanti akan ada pembahasannya, ada tempatnya sendiri membahas mufrad sama murakkab, ya insya dan khobar. Nanti akan kita jelaskan. Namanya tanya kan? Stripnya nggak? Mana stripnya? bisa Enggak harus dikasih strip. Maksudnya strip saya tadi itu adalah akal kita itu tidak menggabungkan antara keduanya. Karena beda gitu. Karena dua hal yang beda. Strip sendiri. Kalau waham itu masuk apa? Maksudnya masuk apa? Masuk id'an atau ada Waham tidak ada id'an. Waham dan syak tidak ada id'an. Tasawur bas. Tasawur bas. Tasawur nisbah. Dan itu tadi semuanya syak, waham, dhon, yakin, taklid, jahl, murakkab. Itu bukan pembahasan kita dalam mantik. Pembahasan kita apa? Semuanya itu adalah ilm di dalam mantik. Itu yang sedang ingin kita katakan dalam mantik. Semuanya itu tidak ada bedanya. Kalau kalian melihat ada perbedaan, ada syak, ada dhon, ada waham, jangan perhatikan itu di dalam mantik. Karena semua itu sama hukumnya dalam mantik. Kenapa? Karena mantik itu menghukumi bagaimana mengatur
premis pertama dan premis kedua menghasilkan bagaimana. Terserah nanti premis pertama isinya apa, premis kedua isinya apa, kemudian hasilnya nanti akan ngikut dengan premis tersebut. Ya. Tergantung apa yang kita masukkan ke dalam teko, maka itu juga yang akan keluar. Misalnya apa? Misalnya misal ana hayyun wa kullu hayyin ilah. Misalnya wa kullu hayyin ilah. Anak iya. Nah, secara mantik dia tidak bisa disalahkan untuk mengatakan berarti ana ilah. Ana hayyun wa kullu hayyin ilah. Saya termasuk dalam golongan A dan semua yang termasuk dalam golongan A adalah B. Saya termasuk dalam golongan A dan semua yang termasuk dalam golongan A adalah B. Berarti saya B dong. Gitu ya. Itu secara akal mengatakan seperti itu. Karena saya termasuk golongan A dan semua A itu adalah B. Oh, berarti saya adalah B. Saya adalah B. Maka saya tidak bisa disalahkan dengan jawaban ana ilah. Kenapa? Yang diurusi di dalam mantik adalah ini qadiyah jenis apa, ini qadiyah jenis apa, hasilnya adalah qadiyah yang bagaimana. Gitu. Nanti akan kita kenal dengan ini adalah syakhsiyah mujabah. Ini adalah kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Syakhsiyah hukumnya kulliyah. Kulliyah mujabah dengan kulliyah mujabah nanti kita akan mendengar. Sebagian kalian belum paham, tidak apa-apa. Untuk gambaran saja. Hukumnya ini adalah syakul pertama. Syakul pertama dan dor pertama. Syakul pertama dan dor pertama menghasilkan kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah artinya apa? Berarti dia mujabah dan kulliyah. Ini syakhsiyah. Syakhsiyah itu fi quwwati al-kulliyah. Hasilnya harus kulliyah mujabah, bukan ana lastu ilah. Secara mantik ketika dikatakan ana lastu ilah padahal qadiyah premisnya begini, maka salah justru hasilnya. Harus qadiyah kulliyah mujabah. Nah, kebetulan isinya adalah ana hayyun wa kullu hayyin ilah. Maka secara akal otomatis menjawab idzan ana ilah. Gitu. Nah, ini yang dibahas dalam mantik. Artinya apa? Artinya tidak peduli isinya apa. Dalam mantik itu adalah ngurusi bentuknya bagaimana, hasilnya bentuknya bagaimana. Membahas kerangkanya, tidak membahas madmunnya. Itu yang dibahas dalam mantik. Sehingga tidak peduli di sini dhon atau syak atau jahl murakkab atau yang lain-lain, tidak peduli. Isinya apa, bentuknya apa. Itu yang dibahas dalam mantik. Di dalam qiyas.